Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara, Pak Saipullah SPDMM. Yang terhormat Bapak Karyadi Al-Mahfuz selaku Guru Agama SMA Negeri 3 Cikarang Utara, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Surga adalah di mana semua manusia yang beramal soleh, bertakwa, dan beriman akan masuk ke dalamnya dan tidak akan pernah merasa bosan, karena surga merupakan tempat taman yang menyejukkan, yang menyenangkan, karena di dalamnya terdapat kenikmatan yang luar biasa. Di surga juga tidak ada yang jelek-jelek seperti di dunia. Bidadarinya pun masih belum pernah tersentuh apapun dan siapapun. Masih murni untuk melayani ahli surga, yakni orang-orang yang beriman. Meski untuk menggapainya butuh perjuangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, Innal jannata hufats bil makarihi wa innan nara hufats bil syahawat, yang artinya adalah sesungguhnya surga itu dikepung oleh segala kemakruhan, sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. Artinya surga bukan hanya sekedar ucapan retorika belaka, namun harus berjuang di tengah-tengah kemakruhan, di pusaran kemungkaran yang banyak menggelincirkan manusia masuk ke dalam neraka, buah dari gagal dalam mengendalikan hawa nafsu. Teman-teman, di sini ada 4 golongan yang dirindukan surga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, Al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sonimi fi syahri Ramadan. Surga merindukan kepada 4 golongan: orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ketentuan hadis ini menjadi inspirasi bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Golongan yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita sebagai umat muslim harus gemar dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup yang dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Golongan yang kedua adalah orang yang menjaga lisan atau lidahnya. Lidah tidak bertulang, namun kalau kita salah dalam penempatan, lidah akan dapat mengalahkan tajamnya pisau. Kita sebagai umat muslim harus menjaga lisan kita, seperti Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada kita bagaimana berkata yang baik. Dalam hadisnya yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Golongan yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kekayaan kepada kita, jangan pernah kita pelit dalam berbagi, dan jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Seperti dalam surat Al-Ma'un yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Golongan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di mana keikhlasan kita dalam beribadah bukan hanya semata-mata mendapatkan pahala, tetapi kita ikhlas dalam beribadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jadi itu 4 golongan yang dirindukan Allah, yang dirindukan surga. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya, yang ketiga orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.